tim kuasa hukum membela Prabowo Gibran. Nikmat penjilatan apalagi yang akan kalian dustakan? Kami sudah menyimak pidato pengantar dari Pak Anies Baswedan sebagai pemohon prinsipal, dan juga kami menyimak penyampaian permohonan yang berapi-api disampaikan oleh Pak Yusuf Amir dan kemudian oleh Pak Bambang Wijoyanto. Saya akan memberikan tanggapan sekilas yang selanjutnya akan disampaikan oleh para wakil ketua yang hadir dan para senior yang hadir sini. Intinya sih kami menilai bahwa permohonan ini lebih banyak narasi, asumsi, hipotesa daripada menyampaikan bukti. Dan saya baru dengar dari Pak Kaligis tadi pagi, dia bilang narasi itu bukan bukti. Begitu juga asumsi itu bukan bukti, sesuatu yang harus dibuktikan. Begitu juga patut diduga dan sebagainya disampaikan tadi, sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun, narasi yang dibangun, tertulis, tanggapan tertulis kami kepada masyarakat. Tim pembela Prabowo Gibran sudah shock sehingga tebar cywar, perang mental. Mereka bilang usulan gugatan tim 01 dan 03 layak ditolak oleh MK karena muatannya 90% hanya omon-omon saja, tidak ada bukti yang valid. Kita tunggu aja. Tim 01 dan 03 memiliki bukti valid atas kecurangan pemilu dan pilpres yang sangat terstruktur, sistematis, dan masif. Pendekatan yang digunakan pun menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga tidak lagi bicara besaran angka-angka perolehan. Mereka punya bukti-bukti administratif, mulai dari keputusan MK nomor 90 tahun 2023, keputusan MK tentang kode etik, dan keputusan DKPP terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum. Bukti-bukti penggunaan kekuasaan untuk memenangkan pasangan calon nomor 2, mulai menteri berkampanye, bahkan presiden sendiri melakukan pelanggaran hukum dan kode etik, hingga gubernur, pejabat gubernur, bupati wali kota, dan atau pejabat-pejabat bupati dan wali kota, hingga intimidasi di wilayah desa dan TPS yang meliputi KPPS, PPS, PPK, dan KPUD, serta aparat militer dan kepolisian yang jelas-jelas mendukung pasangan calon 02. Yang pasti, tim kuasa hukum 01 dan 03 mengantongi bukti-bukti semua itu, bahkan jejak digitalnya pun dipegang masyarakat luas. Demi suara 02 gini amat, Edian. Saya didatangi oleh oknum polisi dari Polrestabes Semarang yang meminta 4 hal. Polda Jawa Tengah mengakui memang meminta kepada Rektor Universitas Katolik Unika Sugiya Pranata Semarang untuk membuat video testimoni kinerja Presiden Jokowi. Alasannya dalam rangka menciptakan cooling system atau pemilu damai. Saksi-saksi kami, jadi kami mohon itu nama-nama bisa dimasukkan belakangan, karena dari sekian banyak saksi kami, sudah banyak yang mengundurkan diri karena mereka terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, mereka mengalami intimidasi, mereka mengalami kriminalisasi, dan itu terjadi. Faktanya bisa kita buktikan. Tapi alhamdulillah masih ada yang punya keberanian yang akan siap bersaksi, sehingga nanti kami akan mencoba mengajukan tentang perlindungan saksi ini ke LPSK. Nanti mana hal-hal saksi-saksi yang urgent akan kami masukkan perlindungan saksi ini. Mau tanya bukti apa lagi yang kalian ingkari?
Nasib Prabowo Gibran akan ditentukan proses dan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan nasib Presiden Jokowi akan ditentukan sidang hak angket di DPR. Nikmat penjilatan apalagi yang akan kalian dustakan? Wakakakakakak. Untuk menanyakan kepada rektor tentang pemerintah itu baik, tidak bisa, karena itu tidak menjadi bagian dari tugas kepolisian. Dan pertanyaan itu kepada rektor sesungguhnya adalah tidak bisa dilihat dalam ruang yang kosong. Itu bagian dalam ruang politik di mana upaya untuk merespon adanya akademisi-akademisi yang mengkritisi terhadap rezim pemerintahan ini, di mana demokrasi mengalami kemunduran. Saya didatangi oleh oknum polisi dari Polrestabes Semarang ya, yang meminta 4 hal. Bagaimana pendapat Anda? Demikian kura-kura Tagar Lambe Sundel.